Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafa Sobatun Syalika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur beton bertulang. Nah, pertama mengenal beton dan baja tulangan. Nah, bisa dilihat dari sini tuh ada baja tulangan ini. Terus beton, nah baja tulangan itu fungsinya kan dia kalau ditarik bakal semakin kuat ya. Nah kalau beton tuh kalau emang nggak ada bajanya dia bakal retak kalau uh, ditarik gitu. Nah nah jadi untuk perlu diingat bahwa beton itu mudah retak jika ditarik, namun jika ditambahin sama baja itu tuh akan menambah beban tariknya atau kayak lebih kuat gitu. Nah jadi beton saja mudah ditarik, beton mudah retak jika ditarik, sedangkan baja tulangan menambah kekuatan jika ditarik. Nah, keduanya jika digabungkan menjadi beton bertulang untuk menciptakan struktur yang tahan terhadap berbagai jenis beban. Nah, yang kedua itu ada bahan susun beton. Nah, secara sederhananya tuh beton itu dibentuk oleh pengerasan campuran antara semen, air, agregat halus atau pasir, dan agregat kasar, batu pecah atau kerikil. Nah, kadang-kadang tuh ditambahin juga campuran bahan lain kayak untuk memperbaiki si kualitas beton tersebut. Nah, selanjutnya itu ada campuran antara semen dan air akan membentuk patas semen yang berfungsi sebagai ikat. Nah, selanjutnya, sedangkan pasir dan kerikil merupakan bahan agregat yang berfungsi sebagai pengisi dan sekaligus sebagai bahan yang diikat oleh pasta semen. Ikatan antara pasta semen dengan agregat ini menjadi satu kesatuan yang kompak, yang benar-benar menyatu gitu. Dan akhirnya, dengan berjalannya waktu akan menjadi keras dan serta padat disebut dengan beton. Nah, selanjutnya ini ada gambar skema bahan struktur beton itu ada semen, air, pasta semen, terus jadi beton, terus ada juga pasir, kerikil, dan agregat. Nah, selanjutnya persyaratan bahan beton. Nah, kualitas beton itu ditentukan oleh kualitas bahan susunannya. Oleh karena itu, agar diperoleh beton yang baik, maka kita harus dipilih bahan susun yang berkualitas baik pula. Bahan susun yang baik ini tuh mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada persyaratan air. Air untuk pembuatan beton sebaiknya digunakan air yang bersih. Menurut Peraturan Beton Indonesia atau PBI tahun 1971, air yang digunakan untuk pembuatan dan perawatan beton tersebut harus tidak boleh mengandung minyak, asam, alkali, bahan-bahan organis, atau bahan-bahan yang lainnya yang dapat merusak beton atau baja tulangan. Nah, yang kedua itu ada persyaratan semen. Nah, selain dari airnya juga, ini juga ada persyaratan untuk semennya, karena nggak bisa semua semen itu ada syaratnya gitu, jadi nggak semua bisa langsung dipakai. Nah, menurut SSI atau Standar Industri Indonesia nomor 0031/81 menurut Cokrodimuljo tahun 1990, semen sering disebut dengan semen Portland yang dipakai di Indonesia menjadi 5 jenis. Yang pertama, ada jenis 1 semen Portland untuk pembangunan umum, tidak memerlukan persyaratan khusus. Yang kedua, ada jenis 2 semen Portland untuk beton tanah sulfat dan mempunyai panas hidrasi sedang. Yang ketiga, semen Portland untuk beton dengan kekuatan awal tinggi yang cepat mengeras. Yang keempat itu ada semen Portland untuk beton yang memerlukan panas hidrasi rendah. Dan yang terakhir itu ada semen Portland untuk beton yang sangat tahan terhadap sulfat. Selanjutnya, selain air dan semen juga di sini ada pasir dan kerikil. Nah, pasir itu merupakan agregat halus yang mempunyai ukuran diameter 1 mm sampai 5 mm. Pasir digunakan sebagai bahan beton harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, berbutir tajam dan keras. Bersifat kekal, yaitu tidak mudah lapuk atau hancur oleh perubahan cuaca seperti terik matahari dan hujan. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dari berat keringnya. Jika kandungan lumpur lebih dari 5%, maka si pasir tersebut tuh harus dicuci dulu sebelum disatukan dengan campuran beton yang lainnya. Nah, tidak boleh digunakan pasir laut kecuali dengan petunjuk staf ahli. Karena pasir laut ini banyak mengandung garam yang dapat merusak beton atau baja tulangan. Nah, yang terakhir ini ada persyaratan kerikil. Ini kerikil merupakan agregat kasar yang punya ukuran 5 mm sampai 40 mm.
Sebagai pengganti kerikil dapat pula digunakan batu pecah seperti batu split. Kerikil atau batu pecah mempunyai ukuran diameter lebih dari 40 mm, tidak baik digunakan untuk pembuatan beton. Nah, sifat kerikil itu ada bersifat padat dan keras, tidak berpori, harus bersih, dan tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%. Selanjutnya, kita lanjut aja. Nah, ini ada adukan beton. Yang pertama itu ada cara pembuatan adukan. Yang beton itu dibuat dengan cara mencampur semen Portland dengan air, lalu ditambah dengan pasir dan kerikil, kemudian diaduk hingga merata. Nah, adukan yang baru dibuat ini disebut dengan adukan beton. Jika ini dibiarkan lama-kelamaan tuh bakal jadi keras. Jadi kalau udah ngaduk harus langsung kan itu kan sebelum itu bikin ada cetakannya dulu nih. Di sini ada gambarnya. Ini tuh kalau udah ngaduk si campurannya harus cepet-cepet dimasukin ke sini. Nah, jika salah satu dari jenis campuran bahan susun dikurangi, maka tidak terjadi adukan beton gitu. Nah, ini ada jumlah penggunaan air. Air pada pembuatan adukan beton berfungsi untuk mempermudah sifat pengerjaan beton atau meningkatkan kinerja. Jumlah air untuk campuran beton pada umumnya dihitung berdasarkan perbandingan antara berat air dan berat semen Portland. Nah, ini bisa dilihat, ini peraturannya itu ada SNI nomor 032847 2002. Disebut rasio air semen yang disebut RAS atau Water Cement Ratio atau WCR. Jadi, FAS atau RAS itu dapat dirumuskan. FAS atau RAS itu berat air per berat semen pada campuran beton. Nah, ini ada kekentalan adukan beton. Nah, untuk mengetahui konsistensi atau tingkat kekentalan adukan beton dilaksanakan dengan cara pengujian adukan atau lazim disebut dengan pengujian SLAM. Nah, yang pertama, alat utama yang digunakan untuk pengujian SLAM yaitu kerucut Abrams dengan diameter lubang atas 10 cm dan diameter lubang bawahnya itu 20 cm dan tingginya itu 30 cm. Nah, kerucut ini tuh dibuat dari baja sehingga peresapan air ke dinding tidak dimungkinkan. Nah, tongkat baja yang ujungnya dibulatkan diameter 16 cm dan panjangnya 60 cm. Talam atau tempat adukan beton yang tidak menyerap air. Nah, pengujian SLAM dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Adukan beton dimasukin ke dalam si kerucutnya dengan 3 lapis yang kira-kira volumenya itu sama dan setiap lapis itu ditusuk-tusuk tongkat baja sebanyak 25 kali. Nah, permukaan atas itu diratakan dan ditunggu 60 detik sambil menyingkirkan adukan beton yang tumpah di sekitar kerucut. Nah, kerucut ditarik vertikal ke atas dengan hati-hati sehingga adukan beton akan turun. Nah, nilai SLAM diperoleh dengan mengukur besar penurunan adukan beton dari tinggi semula. Ini ada adukan beton pada umumnya makin besar nilai FAS, makin besar pula jumlah air yang digunakan pada campuran beton. Berarti adukan beton makin encer dan mutu beton akan semakin rendah. Nah, ini kita langsung lihat ini contoh jika membuat adukan beton dengan nilai FAS 0,52 dan dalam 1 meter persegi beton digunakan 325 kilo semen Portland, maka jumlah air yang dipakai untuk campuran beton tersebut adalah 0,52 dikali 325 sama dengan sebenarnya 169 kilo. 0,52 dikali, nah ini 169 kilo karena berat jenis satu air itu 1 kg per, maka jumlah air harus disediakan sebanyak 169 desimeter atau 169 liter. Nah, ini ada adukan beton. Yang pertama itu ada dinding plat fondasi. Ini untuk tesnya ada selang maksimal itu 12,5 dan minimum itu 5. Nah, itu ada fondasi telapak, fondasi pelat balok kolom dan dinding, pengerasan jalan, dan pembetonan massal. Selanjutnya ini ada pengaruh FAS terhadap kuat tekan beton. Ini bisa kita lihat dari tabel hubungan antara umur dan kuat tekan beton menurut PBI tahun 1971. Ini kalau umurnya baru 3 hari, kuat tekan betonnya itu baru 40%. Ini 7 hari 65%, 14 hari 88%, ini 21 hari 95%, 28 hari itu 100%. Nah, dan yang lainnya. Nah, ini ada adukan beton. Pengaruh jumlah dan jenis
semen terhadap kuat beton. Pada fase yang sama jika jumlah semen terlalu sedikit atau terlalu berlebihan, maka akan diperoleh kuat tekan betonnya rendah. Pada selam yang sama, beton dengan kandungan semen lebih banyak mempunyai kuat tekan lebih banyak, tekan lebih tinggi. Hal ini nilai selam sama, jumlah air juga hampir sama, sehingga penambahan semen berarti pengurangan nilai fast. Ini ada pengaruh sifat agregat terhadap kuat beton. Sifat agregat itu yang paling berpengaruh terhadap kuat beton ialah kekerasan permukaan dan ukuran butir maksimum. Itu ada perbandingan campuran beton. Ini ada bahan susun disebutkan dimulai dari bahan yang paling kecil atau lembut, yaitu semen, pasir, kerikil. Misalkan campurannya 1:2:3, semennya 1, pasirnya 2, dan kerikilnya itu 3. Berarti campuran adukan betonnya menggunakan semen 1 bagian, pasir 2 bagian, dan kerikil 3 bagian. Nah, biasanya tuh adukan beton dengan perbandingan volume masing-masing dapat disusun harus ditakar sesuai volume rencana. Menurut konsep pedoman beton tahun 1989, perbandingan ini hanya boleh dilakukan untuk mutu beton kurang dari 10 MPa. Nih, 1 MPa itu adalah 1 Newton. Dengan ini milimeter. Ada praktek di lapangan sering dijumpai campuran perbandingan seperti ini. Ini untuk beton padat yaitu 1:2:4. Untuk beton konstruksi itu 1:2:3. Untuk beton rapat air dipakai 1:1,5:2,5. Itu untuk kelebihan dan kekurangannya. Pelaksanaan beton itu pekerjaannya mudah dan cepat, tidak memerlukan tenaga ahli, serta alat yang dipakai juga sederhana itu. Nah, ini ada diagram distribusi tegangan struktur pemikul momen. Ini tekannya dan ini tarik. Bisa dilihat di sini. Nah, pada dasarnya kelebihan dari beton bertulang itu dibandingkan dari beton biasa itu adalah pada kemampuannya dalam menahan tegangan tarik. Sifat dari baja itu yang bermanfaat dalam memberikan pertanda keruntuhan secara visual pada elemen struktur beton yang diberikan pada tulangan sehingga tidak terjadi keruntuhan secara mendadak. Ini ada beton yang daya tariknya kurang ya. Jadi dalam hal ini tuh struktur beton bertulang atau SBB banyak diaplikasikan pada berbagai elemen struktur bangunan. Elemen-elemen struktur tersebut tuh meliputi balok, kolom, plat lantai, fondasi, serta saluran terbuka dan tertutup. Mercu pada bendung, permukaan pengerasan jalan, dan masih banyak lagi. Semua elemen yang memanfaatkan struktur beton bertulang tersebut memiliki ketentuannya masing-masing tergantung dari ruang lingkupnya. Pada bangunan gedung, desain struktur beton bertulang diatur dalam SNI nomor 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan. Ini ada posisi penempatan tulangan sesuai bidang momen. Nah, dalam proses suatu balok beton bertulang dengan metode kekuatan strength design method atau yang dikenal pula dengan metode ultimate mengambil beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, regangan yang terjadi pada beton dan tulangan baja adalah sama. Yang kedua, regangan pada beton berbanding lurus terhadap jaraknya sumbu netral ke penampang. Nah, ada selanjutnya itu ada modulus elastisitas baja atau S. Elastisitas 2000 MPa dan tegangan yang timbul pada tulangan baja dalam daerah elastis sama dengan nilai regangan dikalikan dengan elastisitas. Penampang datar akan tetap datar setelah terjadi lentur. Kuat tarik dari beton diabaikan. Pada kondisi keruntuhan regangan maksimum yang terjadi pada serat tekan beton terluar besarnya adalah sama dengan 0,003. Untuk perhitungan kuat rencana bentuk dari distribusi tegangan tekan beton diasumsikan berupa persegi 4 sesuai dengan asumsi dalam SNI 2847/2013 pasal nomor 10.2.
Nah, selanjutnya ini ada gambar ini, tarik beton. Nah, ini ada diagram regangan, ini ada regangan maksimum pada serat beton tekan itu 0,003. Ini ada zona tarik dan ini ada zona tekan dan ini adalah zona tarik. Nah, ini ada simbol, ini regangan pada tulangan baja. Tulangan dikatakan dulu atau lele apabila jenis penambang pada blok dapat dibedakan menurut kondisi regangan yang terjadi. Nah, ini ada ketentuan mengenai perencanaan beton bertulang biasa maupun beton prategang dalam SNI 2847/2013 pasal 10.3 didasarkan pada konsep regangan yang terjadi pada penampang beton dan tulangan baja. Secara umum ada 3 kondisi. Yang pertama ada kondisi regangan seimbang atau balanced strength condition, ada penampang dominan tekan atau compression controlled section, dan yang ketiga ada penampang dominan tarik atau tension controlled section. Penampang lain yang berada di antara penampang dominan tekan dan dominan tarik dinamakan berada pada daerah transisi. Nah, di samping itu juga bahwa regangan tarik pada kuat nominal di daerah transisi tidak boleh kurang dari 0,004 untuk setiap komponen struktur lentur tanpa beban aksial, ataupun bila ada beban aksial tidak melebihi 0,10 F aksen C dan dikali 3G dengan adalah luas gross pada penampang beton. Nah, ini ada kondisi regangan yang tadi udah jelasin ya. Nah, ini ada yang gambar pertama itu ada penampang dominan tarik, penampang daerah transisi, penampang dominan tekan. Nah, ini ada distribusi tekan ekuivalennya. Hubungan antara tegangan dan regangan tekan beton dapat dihitung berdasarkan kurva pengujian tegangan regangan atau dapat diasumsikan berbentuk persegi 4, trapesium, parabola, atau bentuk lain yang dapat mempresentasikan kuat lentur dari penampang. Guna penyederhanaan dalam analisis maupun desain penampang beton, maka dalam SNI 2847/2013 pasal 10.2.7 diizinkan untuk menggunakan distribusi blok tegangan ekuivalen berbentuk 4 persegi panjang untuk perhitungan kuat lentur nominal. Model balok tegangan tersebut sering juga disebut dengan blok tegangan Whitney, yang pertama kali diperkenalkan dalam jurnal ACI di tahun 1937. Ada distribusi tegangan. Terus ini ada diagram tegangannya, ada netral, aktual, dan Whitney. Ini ada penampang persegi berbentuk yang sebenarnya ada beberapa contoh, cuma saya akan nyontohin satu aja. Ini penampang persegi bisa bertulangan tunggal atau kondisi balance. Bisa lihat di sini parameter P disebut dengan rasio tulangan tarik yang besarnya sama dengan luas tulangan dibagi luas penampang beton afektif. Nah, bisa dilihat dari contoh. Ini hitunglah luas baja pada kondisi seimbang ini AS. Luas tulangan maksimum yang diizinkan agar penampang merupakan penampang dominan tarik serta penampang pada daerah transisi, posisi sumbu netral C, dan tinggi blok tegangan ekuivalen A untuk penampang dominan tarik pada soal B. Untuk penyelesaian itu ada PB dengan 0,85. Ini bisa dilihat aja di sini. Lalu luas tulangan yang diperlukan untuk mencapai kondisi seimbang adalah ASB sama dengan PBD 0,2171 dikali 400 dikali ini dikali 650. Jadi hasilnya adalah 7.000,46 mm persegi. Nah, ini untuk yang selanjutnya. Jadi dari serat atas ke sumbu netral adalah C. Hasilnya itu 207,14 per 0,85 243,69 mm. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.